I love you. Hi bye. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Rahmawati dengan NIM 2110701041. Saya dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu respirasi. Respirasi adalah pertukaran gas yaitu oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida dan CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sistem respirasi. Sistem respirasi terdiri dari yang pertama yaitu ada saluran nafas bagian atas. Pada bagian ini udara yang masuk ke tubuh dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Lalu yang kedua ada saluran nafas bagian bawah. Bagian ini menghantarkan udara yang masuk dari saluran bagian atas ke alveoli. Lalu yang ketiga ada paru. Paru terdiri dari alveoli, terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Lalu ada sirkulasi paru, pembuluh darah arteri menuju paru, sedangkan pembuluh darah vena meninggalkan paru. Yang keempat ada rongga pleura. Rongga pleura ini terbentuk dari dua selaput serosa yang meliputi dinding dalam rongga dada yang disebut pleura parietalis dan yang meliputi paru atau pleura visceralis. Dan yang terakhir ada rongga dan dinding dada. Merupakan pompa muskuloskeletal yang mengatur pertukaran gas dalam proses respirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernafasan dada terlebih dahulu. Ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Lalu apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya ada pernapasan pada perut. Pernapasan perut atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara ke paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma. Sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Sebetulnya, manusia terlahir secara alamiah bernafas menggunakan diafragma sepenuhnya, sehingga nafas yang diambil bisa lebih dalam. Namun, seiring bertambahnya usia, manusia tidak lagi melakukan kebiasaan bernafas menggunakan diafragma ini. Segala sesuatu kegiatan sehari-hari tanpa kita sadari memaksa kita untuk secara bertahap beralih ke pernapasan dada.
ketika bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibanding pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah.